Sampun, Mbak. Untuk kelompok 3, kami persilahkan ya. Waktu secukupnya. Baik, Mi, gas Mi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua. Di sini saya akan mempresentasikan tentang merintis usaha baru dan model pengembangan yang beranggotakan yang pertama Ryan Rizky Pandutama dengan NIM 231610019 dan saya sendiri Muhammad Fatul Ilmi dengan NIM 231610037. Yang pertama, di sini ada beberapa cara untuk memasuki dunia kerja. Yang pertama ada satu, merintis usaha baru, bisa dilihat. Yang kedua, dengan cara membeli perusahaan orang lain. Dan yang ketiga, dengan cara kerjasama manajemen. Bentar Mi. Enggak, ya. Ais. Oke, di sini ada merintis usaha baru atau starting. Yang pertama tadi perusahaan milik sendiri, yaitu bentuk usaha yang dimiliki dan dikelola sendiri oleh seseorang. Jadi perusahaan yang milik sendiri itu dengan kata lain perusahaan yang kita dirikan perorangan atau kita usahain sendiri atau kita bangun sendiri dan semacamnya lah. Dan yang kedua ada persekutuan, suatu kerjasama dua orang atau lebih yang secara bersamaan bersama-sama menjalankan usaha bersama. Usaha yang dijalankan dengan dua orang atau lebih atau kita bekerja sama dengan teman atau dengan orang tua atau dengan sebagainya atau seperti kita buka usaha kuliner itu kita butuh modal kan sebagainya kita bisa buka usaha berdua itu namanya usaha persekutuan. Yang terakhir ada perusahaan berbadan hukum, perusahaan yang didirikan atas dasar hukum. Yang pertama, satu diawali dengan ide. Yang kedua, mencari sumber dana dan fasilitas barang, uang, dan orang.
Yang ketiga, objek bisnis bisnis memiliki pasar. Yang keempat, memperhatikan peluang pasar sebelum produk diciptakan. Selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan dalam merintis usaha baru. Pertama, bidang dan jenis usaha yang dimasuki. Satu, bidang usaha pertanian. Kedua, bidang usaha pertambangan. Yang ketiga, bidang usaha pabrikasi. Yang keempat, bidang usaha konstruksi. Yang kelima, bidang usaha perdagangan. Yang keenam, bidang jasa keuangan. Yang ketujuh, bidang jasa perseorangan. Yang kedelapan, bidang usaha jasa-jasa umum. Yang kesembilan, bidang usaha jasa wisata. Bentuk usaha dan yang berikutnya, bentuk usaha dan kepemilikan yang akan dipilih. Satu, perusahaan perorangan satu orang. Dua, persekutuan asosiasi dua orang atau lebih yang menjadi milik bersama. Yang ketiga, perseroan anggotanya terdiri atas para pemegang saham. Empat, firma nama bersama. Menurutnya tempat usaha yang akan dipilih membangun bila ada tempat yang strategis. Dua, membeli atau menyewakan bila lebih strategis dan menguntungkan. Tiga, kerjasama bagi hasil bila memungkinkan. Terakhir, ada organisasi usaha yang akan digunakan. Semakin besar lingkup usaha, semakin kompleks organisasinya. Kedua, semakin kecil lingkup usaha, semakin sederhana organisasinya. Yang ketiga, semakin kecil perusahaan, maka fungsi kewirausahaan akan semakin besar. Tetapi fungsi manajerial yang dimilikinya akan semakin kecil. Empat, lingkup usaha kecil umumnya organisasinya dikelola sendiri. Lima, pengusaha kecil umumnya berperan sebagai small business owner manager atau small business operator. Dan terakhir ada kesimpulan. Bentuk merintis usaha starting, kelebihan gagasan murni, bebas beroperasi, fleksibel dan mudah penggunaan. Kekurangan pengakuan nama barang, fasilitas inefisien, persaingan kurang diketahui. Berikutnya membeli perusahaan. Kelebihannya kemungkinan sukses, lokasi sudah cocok, karyawan dan pemasok biasanya sudah mantap, sudah siap operasi. Kekurangan perusahaan yang dijual biasanya lemah, peralatan tak efisien, mahal, sulit inovasi. Terakhir, bentuk kerjasama manajemen mendapat pengalaman dalam logo, nama, metode, teknik produksi, pelatihan, dan bantuan modal. Penggunaan nama merek yang sudah dikenal. Kurangan tidak mandiri, kreativitas tidak berkembang menjadi kurang independen, terdominasi, rentan terhadap perubahan transisor. Terima kasih. Oke, baik. Apakah dari teman-teman ada pertanyaan untuk kelompok 3?
Oke, ada yang mau bertanya lagi atau mau dijawab dulu? Di kolom chat ada pertanyaan ya. Baik, Ada yang ingin bertanya lagi? Sambil menunggu jawaban dari kelompok 3, pertanyaan untuk pertama dari untuk kelompok 3 mau langsung dijawab. Ini ada 2 pertanyaan di kolom chat. Yang username-nya masih apa singkatan bisa dicantumkan juga ya nama sama NIM-nya. Oke, kelompok 3 udah siap untuk menjawab. udah Bu. Oke, boleh silakan dijawab. Nanti kalau apa dari yang bertanya mau ada sanggahan juga dipersilahkan. Oke, di sini saya akan menjawab dari Mbak siapa nih? Sinta Rahmawati. Izin bertanya menurut kelompok kalian untuk merintis usaha baru apa yang paling penting untuk dipersiapkan? Yang paling penting dari kelompok kami menurut kelompok kami yang pertama kemampuan teknik, kemampuan finansial, kemampuan pemasaran, kemampuan hubungan, terus ada diawali dengan ide, memiliki banyak pasar, mencari sumber dana. Yang penting dana, ide, fasilitas barang, uang atau anggota kalau perlu membuka usaha yang gimana dulu, mau perorangan atau mau aja kerjasama atau bagaimana mencari yang penting punya ide, punya dana, fasilitas barang.
bisnis yang banyak memiliki pasar, memperhatikan peluang pasar sebelum produk diciptakan. Jadi sebelum kita eh, mulai buka usaha, kita harus lihat dulu apa aja nih yang harus, apa ini yang mau kita jual atau apa nih yang mau kita mulai, atau gimana ya? Harus melihat pasar, atau kalau bahasa sekarang tuh melihat tren apa aja nih. Misalnya trennya sekarang lagi rame jual kaos distro, kita boleh tuh jual gitu. Pokoknya kita harus ngikutin pasar, ngikutin tren sebelum kita masuk ke situ. Dan juga dana, kita harus nyiapin barang dan sebagainya gitu Mbak Sinta. Adikkan lagi. Oke, baik. Silahkan untuk beberapa pertanyaan berikutnya bisa dijawab ya. Sepertinya saya tadi yang Mbak Sinta baru di kamar mandi juga. Nanti kalau ada senggan biar melalui chat aja. Oke. Untuk pertanyaannya ini ya, yang terakhir yang dari Dino Libya ya. Nanti bisa kita lanjutkan dulu ke presentasi kelompok 4. Bisa untuk pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat bisa langsung dijawab aja ya. Mas, siapa ini? Ya, ya. Akunnya tadi siapa? Ryan sama Fatul Ilmi. Oke, di sini saya akan kembali menjawab pertanyaan dari Edi Kaswanto. Agar usaha yang sedang dijalankan bias Agar usaha yang sedang dijalankan biar terus bertahan dalam jangka panjang, strategi apa aja yang perlu dilakukan oleh seorang pengusaha atau sebuah perusahaan? Di dalam perusahaan kita bisa mulai dengan riset pasar, kenalin pasar dan pelanggan termasuk kebutuhan, keinginan, dan perilaku mereka. Itu salah satu cara, gimana caranya biar bisnis kita ini bisa panjang, bisa bertahan lama. Itu dengan cara ya, kalau bahasa sekarang itu kita kayak mengikuti tren. Tapi bahasanya dengan ganti dengan riset pasar. Kenalin di pasar ini lagi gimana, apa aja kebutuhannya, apa aja keinginan para para konsumen tuh apa aja, dan perilaku mereka tuh, tanggapan mereka tuh gimana. Itu yang perlu. Terus kedua ada analisis kompetitor kompetitor, ketahui kekuatan dan kelemahan kompetitor serta peluang untuk membedakan produk atau layanan. Terus ada inovasi produk secara berkala dan beradaptasi dengan perubahan pasar yang seperti saya bilang tadi. Jadi setiap masa tuh ada produk-produk yang lagi menjual, lagi tren, seperti kayak baju yang lagi tren model ini, kita bisa menyesuaikan dengan mengikuti pasar, manfaatkan teknologi digital. Untuk zaman sekarang digital dibanding offline lebih banyak digital sepertinya. Jadi kita harus memanfaatkan teknologi digital dari Instagram, TikTok, Facebook segala macam. Lalu ada evaluasi dan menyesuaikan strategi. Evaluasi secara berkala dan sesuaikan strategi berdasarkan hasil evaluasi dan data yang terkumpul. Jadi setiap kita membeli produk atau menjual ke konsumen, itu evaluasi barang apa aja yang laku, barang apa aja yang kurang. Nanti kita bisa menyesuaikan. Kita tambah stok barang yang lagi laku, terus kita kurangin stok yang barang yang kurang laku.
kelola resiko juga perlu analisis SWOT untuk memahami situasi internal dan eksternal, mengidentifikasi ancaman dan mengelola resiko. Terus ada tingkat promosi. Kita bisa gunain media sosial, konten marketing, dan promosi lainnya. Tingkatkan sumber daya juga bisa tingkatkan modal jaringan dan keterampilan sumber daya manusia. Terus yang paling penting prioritaskan pelanggan, fokus pada pengalaman pelanggan dan pelayanan konsumen. Jadi kita harus benar-benar memfokuskan atau memprioritaskan kepada pelanggan. Lalu ada riset dan pengembangan. Bisa investasikan dana, sumber daya manusia, dan waktu untuk melakukan eksperimen atau uji coba produk. Berikutnya pertanyaan dari Dino Kilibia. Apa tantangan terbesar kalian dalam apa namanya kalian? Apa tantangan terbesar kalian dalam menghadapi tantangan dalam membuka usaha di dalam dunia digital saat ini dan model strategi apa yang digunakan menghadapi tantangan tersebut? Terima kasih. Oke, mau lagi nih. Tantangan terbesar untuk usaha kali ini kayaknya hampir semua usaha ya. Masalah keuangan, masalah ketidakpastian dan kurang perencanaan. Masalah keuangan bisa ya jadi masalah ketidakpastian kayak kita mau nyetok produk ini tidak pasti ini bakal laku keras atau enggak, mau nyetok produk ini juga laku atau enggak. Terus kurangnya juga perencanaan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, yang pertama, kita harus memiliki rencana aksi yang ditetapin sebelum dan anggaran yang sehat. Terus mengamankan pendanaan baik. Kita harus punya stok stok dana nih, entah itu tabungan pribadi, pinjaman atau dari investor yang masuk ke ikut join ke usaha kita. Terus ngelakuin evaluasi rutin untuk menganalisis tantangan apa aja yang jadi kendala dalam bisnis ini. Terus mengembangkan pola pikir yang lebih terstruktur dan terorganisir. Juga belajar mengambil resiko, mahamin pasar pelanggan, fokus pada inovasi dan diferensiasi. Yang paling penting pengelolaan keuangan yang bijak untuk untuk bertahan untuk kedepannya. Adopsi teknologi yang mendukung bisnis, pembangunan jaringan dan kalau kolaborasi. Oke, ini untuk pertanyaannya Dino Kilebia dan Ratna Eviana kurang lebih sama ya. Karena Ratna Eviana itu kan apa saja tantangan terbesar yang umumnya dihadapi oleh perintis usaha baru di tahap awal. Dan bagaimana strategi untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut kurang lebih dengan Dino Kilibia sama. Begitu dari kelompok tiga. Betul. Oke, untuk kelompok tiga ini informasinya sangat kita butuhkan ya. Maksudnya informasi yang diberikan juga sangat bagus buat kita karena tadi sama Pak Anu sudah beberapa disampaikan nantinya kita akan untuk membuat project
ada 5 pilihan. Satunya untuk merintis usaha baru. Jadi nanti bisa diperhatikan dari beberapa yang disampaikan dari uh, presentasi kelompok 3 ini. Oke, terima kasih kepada kelompok 3. Mbak Anissa. Selanjutnya, Pak. Oke, saya akan membantu menambahkan referensi berdasarkan data, berdasarkan pengalaman. Saya tidak berdasarkan teori. Betul tadi yang dikatakan, tantangan-tantangan maupun hambatan-hambatan itu bagi yang mau merintis suatu usaha. Tetapi saya tergelitik dengan apapun itu semuanya uang, modal. Uang itu modalnya dikonversi selalu dengan uang. Nah, saya tidak bisa memungkiri bahwa memang untuk menjalankan usaha itu kan memang membutuhkan suatu uang, membutuhkan suatu modal. Apakah iya nanti langsung kita harus, kalau nggak punya modal kita harus pinjam? Perlu diingat, suatu perusahaan saat ini, ya kan, keahlian kita ini bisa dikonversi sebagai saham, bisa dikonversi sebagai modal. Ingat ya, banyak perusahaan-perusahaan besar itu orang-orang yang dipercaya sebagai punya keahlian lebih, mereka akan punya saham 1%, 2% di perusahaan-perusahaan besar. Karena khawatir kalau dia tidak punya saham, rasa memilikinya kurang karena dia sebagai porsinya sebagai pekerja. Itu perusahaan yang besar apabila kita punya skill, gitu ya. Nah, contoh simpel sederhananya adalah proses di PT Rocket Chicken. Itu di Jogja, beda RT dengan saya. Dia RT 2, saya RT 1. Saya tahu persis ketika merintis usaha. Karena waktu itu saya menjadi ketua Karang Taruna. Waktu itu. Nah, saya tahu persis dari nolnya itu tahu persis. Nah, untuk mengikat sebuah karyawan agar tidak pergi dan totalitas dalam bekerja, dan sebagai pengembangan usahanya, ingat perusahaan PT Rocket Chicken waktu itu ketika mau membuka outlet, gitu ya, outlet di beberapa tempat, yang punya Pak Nurul Ati itu bilang, ini saya mau membuka outlet di sana. Siapa yang mau nanam saham? Ini saya open 50%, karena 50% saya, misalkan buka outlet itu 300 juta, Pak Nurul itu 150 juta, yang 150 juta itu adalah seluruh karyawannya siapa yang mau, ada yang 2 juta, 3 juta, ada yang 10 juta, asalkan catatannya mampu atau tidak pinjam-pinjam. Itu catatan dari Pak Nurul waktu itu. Teman-teman saya itu di outlet yang di Cibungan itu, dia punya nanam saham waktu itu cuma 5 juta. Ya keuntungannya tidak besar, tapi sudah BEP lah. Nah, ini salah satu pola, gitu ya. Ketika kita sudah bekerja dan bagaimana perusahaan itu agar bisa mengikat ketika sudah running suatu usaha. Tetapi kalau untuk memulai usaha, lebih baik itu kalau kita nol modal, kita bermitra. Kita sebagai reseller, dropship di dunia online. Saya pernah mencoba menggunakan 2 market online. Saya punya 2 toko di online. Waktu itu di Shopee, dan itu penghasilan saya sebagai saya melalui proses dropshipper ya, tapi barang tidak saya stok. Saya sudah bermitra dengan sana, ketika saya punya order langsung di Shopee itu langsung saya japri lewat WA. Apabila kita sudah berani nyetok barang dan ada perjanjian ketika barang tidak laku dalam waktu sebulan, barang boleh dikembalikan dengan catatan kondisinya masih utuh sedia kala, tidak ada cacat lagi, gitu ya. Kalau cuma orang ini nggak masalah seperti itu. Atau nah nanti apa namanya, sekarang ini kita kan memanfaatkan beberapa media sosial, kita jual barang aja.
kita nyetok apa namanya dari teman yang sudah ini ya kita pengusaha punya kita coba menjualkan barang. Ketika punya modal kita pengembangan. Nah ini langkah awal, tidak serta merta suatu usaha ini harus menghasilkan pendapatan yang besar. Harus memulai dari usaha yang langsung besar. Rintislah sesuai kemampuannya. Kalau tidak ada modal ya caranya seperti itu. Ini real, ya kan? Real. Dan banyak seperti Kajin yang punyanya Mas Oyan itu kan ada 35 outlet di Jogja dan Jateng itu. Nah ini dulu dia mereka Mas Oyan ini Mas alumni kita ya, alumni FKIP Pendidikan Matematik. Nah ini dulu ini sejarahnya dia cuman jualkan barang. Lama-lama berani nyetok, lama berani nyetok sekarang produksi. Cincin ini produksi, saya tahu produksinya di mana sudah tahu. Dan ketika produksi sudah ada langsung dikirim ke gudangnya, baru distorkan ke outlet-outletnya. Ini dulu perjalanannya panjang. Dan Mas Oyan ini memulai ketika mahasiswa. Semester awal dia sudah memulai, cuma reseller itu. Paling tidak untuk income, makan ataupun ini, membantu makan atau ini. Nah ternyata dia sebelum lulus pun, dia sudah running. Dan sekarang omsetnya miliaran, kan seperti itu. Nah ini salah satu cara. Nah ataupun kalau kita bermitra, nah ini saat kemarin itu kan selalu menawarkan ke teman-teman, saya ini punya CV, saya ini punya akun YouTube yang sudah real menghasilkan. Nah, bagaimana kita bermitra? Nah, ini Mbak Anissa kemarin sudah saya tawarkan. Nah, sudah saya tawarkan, tetapi untuk penjelasan lebih, saya belum. Nah, ini ya, karena paling tidak YouTube ini kan Nuryati UMBY ini saya bangun pas COVID. Karena COVID ini rata-rata kuliahnya online, saya berpikir kalau online saya hanya upload materi, mahasiswa nggak paham. Saya selalu buat video. Kalau membuat video, saya selalu oversize. Nah, makanya saya upload di YouTube. Di YouTube, di YouTube, di YouTube, di YouTube. Originalitas tidak ada apapun. Background nggak ada, ini nggak ada. Saya mendepankan originalitas, saya record menggunakan salah satu software, ya kan? Nah, ini dari eh, banyak PowerPoint materi presentasi saya upload terus itu materi-materi kuliah dan setahun kemudian sudah monetisasi 2021 sudah monetisasi dan belum saya galakkan lagi ya mohon maaf karena saya memang ada beberapa hal yang mungkin saya butuh orang untuk bermitra untuk nyetok video karena YouTube ini sebenarnya hampir sama seperti hiburan dijadwalkan kapan nguploadnya hari apa jam berapa agenda next itu materi tentang apa diacarakan ya sama seperti stasiun TV. Nah kalau sudah ada itu maka nanti YouTube ini mengatakan algoritmanya ini profesional dan nanti tentu iklan-iklan yang ditayangkan ini ketika kita program itu sudah terencana dan tidak sembarangan ngupload sembarangan videonya boleh tetapi dijadwalkan gitu. Nah ini nanti akan bisa lebih tinggi income-nya. Nah, salah satu contohnya, stok aja video tentang edukasi ketika ngajar ataupun originalitas di video nanti jangan sampai dilihat kualitasnya sedikit bagus, tidak perlu yang bagus banget, pakai HP aja udah bagus, tapi tak lihat nanti kualitas videonya, kalau oke, upload aja. Nah, nanti kita tinggal berbagi profit. Video ini, iklan ini pendapatannya berapa sebulan itu bisa terdetek per videonya, per bulan ini. Berapa persen, berapa persen, berapa persen, bisa. Nah, ini bermitra dengan seperti itu. Nah, ini hal-hal yang teman-teman mungkin mohon maaf, mungkin tidak ada budgeting atau tidak ada alokasi dana untuk memulai bisnis. Lakukan hal-hal yang mungkin saja kita dengan jasa kita untuk mengolah barang agar bisa dijual. Mungkin kita bahasanya adalah sebagai maklarnya, sebagai salesnya. Tetapi itu kan kita menjual barang, kita untung sendiri, gitu loh. Tetapi dengan sudah ketok palu ataupun sudah deal-dealan bagaimana keuntungannya, bagaimana kita menjual dari saranya barangnya berapa, dan proses yang lainnya. Semuanya perlu negosiasi dan relasi. Itu kunci. Jangan sampai kita nggak ada modal, malah kita nggak kemana-mana. Ketika nggak ada modal, banyaklah kita main. Tukar pikiran dengan teman-teman, diskusi, itu penting. Tidak hanya diskusi melalui HP, melalui ini. Datang, saya ini masih melakukan hal-hal yang konvensional bagi saya. Teman-teman kalau semuanya komunikasi itu lewat HP, ini kalau saya ngalahin datang. Entah ini malam, ini, saya selalu ke sana, ke sana, ke sana, ke sana.
main ke sana, main ke sana. Nah, contoh real kemarin ini hari apa itu? Hari Kamis ya Mbak Anissa ya. Mbak Anissa. Hari Halo? Rabu, Pak. Hari Rabu. Rabu atau Kamis agak lupa. Nah, ini kan Rabu. Rabu ya. Nah, kalau nggak salah Rabu atau apa, itu kan saya setelah ketemu Mbak Anissa, siangnya ini kan saya ditelepon teman saya. Nah, kebetulan sebelum puasa, saya itu kan main, karena saya habis dari Pemda Sleman, eh, ngobrol, ngopi dengan teman-teman salah satu, dua, tiga pegawai sana di dinas, ngobrol, ngopi di cari tempat di kantin atau di angkringan, kita ngobrol-ngobrol ringan saja berkaitan dengan proyek. Nah, walaupun atas atau tidaknya saya tidak berpikir itu. Nah, saya mampir ke rumah teman saya. Nah, di situ teman saya ngobrol-ngobrol-ngobrol-ngobrol. Nah, ternyata teman saya ini bangun kontrakan nggak laku-laku. Nah, di belakang rumahnya jalan tak cek masuk. Terus saya iklankan di Facebook. Saya iklankan di Facebook. Dengan berapa harganya? 16 juta. 15. Ya, tak apa 16 ya. Gitu. Oke. Tak akan 16 nego, saya katakan itu. Tak foto. Pakai HP saya, HP Oppo punya saya. Bukan iPhone, Oppo. Ya kan? Oppo yang masih sudah agak lama gitu ya. Saya foto-foto langsung saya upload lewat situ juga HP gitu. Nah, kemarin puasa deal melalui dapat info dari Facebook gini gini gini. Kemarin itu saya dikasih fee-nya 1 juta. Tapi sementara saya kasih 500 ribu dulu ya, 1 juta nunggu kalau sudah nanti pelunasan selama 1 tahun. Dikasih 500, nggak ngapa-ngapain, modal. Nah, ternyata bisnis seperti itu kok jalan, saya katakan itu. Nah, saya infokan ke teman-teman saya. Nah, cobalah mitigasi. Ternyata ada CV, ada sebuah CV yang memang beliau itu dibilang mempromosikan cari kos-kosan, cari hotel. Nah, itu hotel itu mereka datang bermitra dan diizinkan untuk mengupload lewat situ. Dan ketika iklannya dari sini, dapat info dari sini, kita dapat fee. Nah, itu hanya fokus itu. Dia tidak menjual atau tidak nyetok barang, tapi mereka hanya mengiklankan cari info-info. Nah, pernah saya tanya, ini kejadian nyata. Kontrakan saya ini kan di daerah sana, kemudian itu kan saya tanya, loh Pak, sampean ini mau nyewa atau mau mengiklankan? Ternyata mereka, saya tanya dia mengiklankan karena dia sudah biasa mencari informasi yang di Facebook didatangi untuk dia iklankan kembali. Dia hanya paling tidak ya modal bensin dan tenaga ya. Nah ini, daripada main kemana, dia sembari main ke arah sana sekalian dia mitigasi seperti itu. Nah ternyata diiklankan kembali melalui platform yang berbeda, ini. Nah kemarin dia datangkan, ini Pak, ini mau ada yang nyewa, ini. Oke kan sudah gold deal dengan saya. Nah ini ternyata ya ada beberapa hal yang itu dilarang di masyarakat sekitar. Ya saya mohon maaf, saya nggak mengizinkan seperti itu. Hal yang dilarang kan berkaitan ya mungkin ini belum nikah resmi, masih nikah siri gitu ya. Nah, ini aturan di masyarakat tidak boleh. Kalau misalkan sudah nikah harus nikah resmi negara, misalkan seperti itu. Nah, ini ya itu contoh-contoh real bagaimana kita ini kan menghadapi fenomena. Jangan berpikiran negatif maklar-maklar itu. Kadang mereka ini pola pikirnya maju juga. Mereka tidak ada ini ngumpul gini-gini asalkan maklar yang benar ya. Dia bekerjanya sendiri-sendiri dia. Cari kontrakan-kontrakan yang diiklankan dia datangi nego. Kalau ada ini saya juga bantu gini-gini deal-dealan. Di foto-foto juga dia menggunakan platform, bukan kalau saya sudah akan menggunakan Facebook atau mungkin menggunakan WhatsApp atau menggunakan Instagram, dia menggunakan WA atau Japri grup dan sebagainya. Itu sebagai cara-cara yang kita mungkin saja meminimalisir modal ataupun kita ya mungkin saja modal hanya cukup untuk beli bensin untuk mutarnya, kita mengasah saja banyak relasi seperti itu. Saya cuma membantu menambahkan referensi berdasarkan data nyata loh saya. Kalau teori-teori ya mungkin ini salah satu referensi tambahan saja. Terima kasih.